Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan kemudahan di dalam segala hal dalam hidupnya, amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang genderuwo berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Genderuwo adalah makhluk gaib yang sangatlah populer dan terkenal sekali di kalangan masyarakat. Sosok gaib yang dikenal sangatlah suka iseng sekali menggoda manusia, khususnya perempuan, dan suka cabul, suka menggauli perempuan yang disukainya dan diincarnya. Bahkan di dalam hubungan itu dipercaya banyak korban perempuan sangatlah puas nikmat luar biasa sekali. Genderuwo memiliki kekuatan gaib, bisa membesar dan mengecil ukuran tubuhnya, bisa mewujud jadi asap, memiliki kekuatan gendam yang kuat sekali, dan bisa berubah wujud sesuai yang dikehendaki. Tapi yang tidak bisa dirubah adalah baunya, tetaplah sama bau genderuwo, seperti bau aneh, baunya penguk apek ya guys. Genderuwo di alam gaib itu memiliki koloni, bahkan juga hingga ada kerajaan genderuwo. Ada juga yang berkelompok atau berkeluarga, ada juga yang sendirian. Genderuwo memiliki ciri-ciri tubuh yang tinggi, besar, kekar, berbulu sekujur tubuhnya. Ada yang bertaring panjang dan ada yang bertaring pendek, bahkan juga ada yang tidak bertaring sama sekali, dan berbau yang sangat khas seperti baunya telo, ubi ketela yang dibakar, atau baunya seperti kulit kambing yang dibakar, penguk apek aromanya. Genderuwo ada 3 warna ya guys. Genderuwo berwarna hitam kelam atau hitam kemerah-merahan. Genderuwo berwarna hitam keabu-abuan dan genderuwo putih. Untuk genderuwo yang jenis genderuwo berwarna hitam kelam atau hitam kemerah-merahan biasanya sangatlah jahil sekali, suka menggoda manusia dan sangat suka sekali mengganggu perempuan yang disukai dan diincarnya dengan menggauli atau memperkosa dengan cara menyamar menjadi suaminya jika perempuan itu bersuami. Jadi ketika suaminya pergi dari rumah, dia akan menyamar menjadi suaminya lalu menggaulinya. Jika bukan suaminya, biasanya dia akan menyamar menjadi sosok pemuda yang tampan. Jadi benar-benar harus hati-hati ya guys, terutama kaum perempuan. Bahkan juga ada perempuan yang hamil dari bangsa manusia karena dihamili oleh sosok genderuwo hitam kelam atau hitam kemerah-merahan. Dan hasil anak yang berhubungan dengan genderuwo fisiknya akan sangat berbeda sekali dengan manusia normal. Ada bulu-bulu lebat di sekujur bagian tubuh tertentu di badannya, mirip kera gorila ya guys. Nafsu makannya lebih besar, berlipat-lipat banyaknya dari nafsu makan manusia normal. Kekuatan fisiknya lebih kuat daripada kekuatan manusia pada umumnya. Indranya yang dimiliki lebih peka sekali dan bisa melihat bangsa gaib selevel bangsa genderuwo. Mudah sekali terhubung berkomunikasi dengan bangsa genderuwo. Genderuwo hitam kelam atau hitam kemerah-merahan suka menculik seseorang yang diincarnya.
terutama anak-anak kecil. Biasanya mereka membawa dan menyembunyikannya. Tentunya kalangan masyarakat biasanya membunyikan bunyi-bunyi yang bersuara seperti menutup panci, membunyikan gong, pokoknya yang bersuara, sehingga nantinya suara-suara itu akan mengganggu genderuwo dan bisa menemukan anak kecil yang dibawanya. Kadang genderuwo hitam kelam atau hitam kemerah-merahan itu suka mengganggu manusia dengan melempari rumahnya di tengah malam dengan batu-batu atau kerikil-kerikil kecil di atas atapnya. Kadang genderuwo hitam kelam atau hitam kemerah-merahan menampakkan dirinya dengan sengaja tepat di hadapan manusia dan perbuatan-perbuatan jahat yang lain-lainnya. Sifat asli kaum genderuwo hitam kelam dan hitam kemerahan sangatlah arogan sekali, sombong, menangan, egonya sangat besar sekali. Tentunya kekuatan dan nafsunya juga besar juga ya guys. Sedang jenis genderuwo keabu-abuan biasanya lebih cenderung tidak mau ikut mencampuri urusan manusia apapun. Mereka lebih suka berkumpul dengan sesama genderuwo yang sewarna dengan dirinya, dengan berkoloni, membentuk kelompok sendiri, sehingga dengan membentuk koloni mereka genderuwo hitam keabu-abuan tidak akan bisa diganggu oleh genderuwo lain. Biasanya genderuwo hitam kelam dan hitam kemerah-merahan yang suka mengganggu dan menculik genderuwo hitam keabu-abuan. Sedangkan jenis genderuwo putih sangatlah jarang sekali ada. Biasanya mereka ini lebih suka sendirian atau berkelana kemana-mana, suka menolong, suka membantu manusia di saat membutuhkan. Seperti contoh perempuan yang melahirkan, tiba-tiba ada penolongnya yang membantu persalinannya di waktu tidak ada siapapun, membantu menjaga rumah terhindar dari pencurian atau perampokan. Anak kecil yang tiba-tiba sudah digitan tanpa disadarinya, atau orang tua anak yang digitan tidak memiliki uang sepeser pun, sehingga anaknya dibantu digitan diam-diam oleh genderuwo putih. Menolong manusia yang tersesat di hutan jika kebetulan genderuwo putih menemui kejadian itu, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang dilakukan tanpa siapapun tahu dirinya itu siapa. Dan memang di dalam perbuatan menolongnya, genderuwo putih itu menggunakan kekuatan gaibnya dengan menyerupai atau merubah wujudnya menjadi sosok-sosok yang berbeda-beda yang menyerupai sosok manusia dengan berwujud kadang sosok kakek tua, kadang sosok orang muda tampan, kadang sosok nenek-nenek tua, kadang sosok anak-anak kecil, dan sosok-sosok lainnya. Memang genderuwo putih adalah hasil perkawinan dari genderuwo hitam kelam atau hitam kemerah-merahan dengan genderuwo hitam abu-abu yang diculik atau dipaksa digauli dari koloninya kaum genderuwo abu-abu sehingga hamil lalu menghasilkan anak genderuwo dengan gen yang unik. Tapi ada juga hasil kawin dari genderuwo hitam kelam dengan hitam kelam atau hitam kemerah-merahan. Tapi sangatlah jarang sekali kejadian ini sehingga bisa menghasilkan anak genderuwo, yaitu genderuwo putih dengan gen albinonya. Tentu dengan hasil warna yang sangatlah berbeda dan kontras sekali dengan genderuwo-genderuwo lainnya. Maka genderuwo putih sejak kecil lebih banyak yang diasingkan, dibuang secara paksa atau diusir dari kelompoknya, sehingga membuat genderuwo putih ini lebih cenderung hidup sendiri di alamnya dan
Genderuwo putih sangat tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh kaumnya atau bangsanya sendiri, yaitu kaum bangsa genderuwo. Kadang oleh kaumnya sendiri, genderuwo putih itu dikenal dengan sebutan genderuwo medis atau genderuwo penolong, yang kadang juga dipanggil dimintai tolong membantu persalinan dari kaum-kaum genderuwo yang membutuhkan pertolongannya, dan kadang juga dipanggil untuk membantu menyembuhkan luka yang diderita oleh kaum bangsa genderuwo itu sendiri. Ada juga ritual-ritual tertentu yang dilakukan oknum manusia yang menginginkan uang instan atau uang gaib dengan cara-cara yang cepat atau instan, yaitu salah satunya contoh dengan ritual sate gagak yang dibakar dengan bertelanjang bulat tanpa sehelai benang apapun di area yang diindikasikan ada kerajaan genderuwo. Lalu gagak itu dibersihkan, dibuat seperti ingkung ayam, lalu dibaca mantra-mantra pemanggil genderuwo dengan syarat-syarat lainnya yang tidak bisa disebutkan. Jika datang, segera menunjukkan uang kepada genderuwo. Yang datang lalu akan beranjak pergi dan kembali seperti biasanya. Nanti akan datang membawakan apa yang diminta dan membawa gagak yang sudah disate dibakar hangus, yang tentunya bagi genderuwo itu sendiri baunya sangatlah harum dan enak sekali. Dan tentunya uang gaib yang bisa menjadi nyata yang diperoleh didapat tentunya oleh oknum manusia itu sendiri tidaklah bisa awet, akan selalu ada musibah-musibah di dalam kehidupan oknum manusia itu sendiri, yang nantinya berujung membawa si oknum manusia itu nantinya menjadi sakit atau kecelakaan yang bisa merenggut nyawanya tanpa sebab apapun. Dan semua pasti akan ada imbal baliknya. Mati pun akan ikut genderuwo itu menjadi budaknya di kerajaannya hingga kiamat nantinya. Sedangkan untuk yang kerajaan genderuwo biasanya dipimpin dari genderuwo-genderuwo yang paling terkuat kekuatannya dan ukuran fisiknya. Biasanya lebih besar ukuran tubuhnya dengan ciri-ciri atau tanda-tandanya di lehernya kemerah-merahan melingkari tubuhnya yang hitam tinggi besar 2 kali lipat ukurannya dibanding ukuran tubuh genderuwo lainnya. Berbulu lebat hitam legam sekujur tubuhnya dan bertanduk kecil satu tepat di atas dahinya. Tentunya juga bertaring panjang melengkung ke depan, ada darah mengalir di pinggir bibirnya. Dan Raja Genderuwo berhubungan erat sekali dengan pesugihan yang dilakukan oleh oknum-oknum manusia yang sudah buta segalanya, yang melakukan perjanjian menjalani pesugihan genderuwo. Dan tentunya semua pesugihan genderuwo itu terhubung dengan kerajaan genderuwo, dan ini tidak ada kaitannya atau berhubungan dengan kaum genderuwo yang berkoloni, berkelompok, ataupun genderuwo yang sendirian, dan tidak dilakukan oleh kaum genderuwo dengan warna hitam keabu-abuan ataupun genderuwo berwarna putih, tapi melainkan yang melakukan semuanya adalah kaum genderuwo hitam kelam atau hitam kemerah-merahan. Merekalah yang paling jahat di antara kaum genderuwo lainnya. Genderuwo suka tinggal di batu-batu yang besar, berlubang dan mengeluarkan mata air di dalam batu itu sendiri. Tinggal di bangunan-bangunan kuno tua. Tinggal di tempat-tempat yang lembab dingin, jarang dijamah siapapun. Tinggal di pohon-pohon yang sangat besar,
Misalkan pohon jati yang besar dan tua, tinggal di pohon-pohon bambu yang sangat rimbun sekali, biasanya dekat dengan aliran sungai. Untuk terhindar dari bangsa genderuwo yang jahat dan jahil, kita biasanya bisa melakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta, dengan tekun beribadah, rajin berdoa atau berzikir, sehingga atas seizin Allah Sang Maha Pencipta bisa terhindar dari segala gangguan gaib jahat, khususnya bangsa genderuwo. Dengan memberikan pagaran gaib rumahnya melalui perantara orang yang pinter atau linuih, sehingga atas seizin Allah Sang Maha Pencipta bisa terhindar dari gangguan gaib jahat, khususnya bangsa genderuwo. Dengan memiliki alat atau sarana berupa pusaka yang berdaya yoni dan beraura positif, sehingga atas seizin Allah Sang Maha Pencipta bisa menolak segala gangguan gaib jahat, khususnya bangsa genderuwo. Dengan memberikan kaligrafi atau tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran dipasang di dinding dalam rumah, sehingga atas seizin Allah Sang Maha Pencipta bisa terhindar dari segala gangguan gaib jahat, khususnya bangsa genderuwo. Dengan menanam tanaman, salah satunya contoh pohon kelor yang beraura positif, sehingga atas seizin Allah Sang Maha Pencipta bisa menghindarkan dari segala gangguan gaib jahat, khususnya bangsa genderuwo. Dengan memelihara hewan, salah satunya contoh adalah perkutut yang memiliki daya yoni aura yang positif, sehingga atas seizin Allah Sang Maha Pencipta bisa terhindar dari segala gangguan gaib, khususnya bangsa genderuwo. Begitulah sisi unik dari kehidupan kaum genderuwo di alamnya. Tidak semuanya makhluk gaib jahat itu jahat semuanya. Tentu ada juga yang baik di antara kaumnya, di mana semua perbedaan itu ada untuk menciptakan keseimbangan di alamnya dan menunjukkan kebesarannya Allah. Tentunya semuanya apapun yang terjadi itu hanyalah atas seizin Allah Sang Maha Pencipta. Salam hitam, abu-abu dan putih. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang genderuwo. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto, vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.